Halo semua, balik lagi bersama Mr. Gogo yang akan memberikan tips dan trik buat kamu untuk menjawab soal-soal ujian berstandar sekolah maupun ujian berstandar ujian nasional ya. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman kamu semua ya. Karena subscribe itu gratis. Nah, oke, baik kita mulai pada hari ini saya akan membagikan tips dan trik bagaimana menentukan jawaban soal-soal tentang gagasan utama, ringkasan, dan simpulan ya, karena biasanya siswa bingung terhadap bagaimana cara mencari ketiga soal ini ya. Yang pertama, kita akan belajar untuk menentukan gagasan utama. Ingat, dalam gagasan utama itu berada di dalam kalimat utama, sehingga untuk menentukan gagasan utama maka kita harus tahu dulu di mana kalimat utamanya ya. Kalimat utama dalam sebuah paragraf itu biasanya kalau tidak di awal, biasanya ada di akhir, meskipun ada beberapa paragraf yang menggunakan kalimat utama di awal sekaligus di akhir. Nah, secara umum berada di awal ya, karena memang membuat paragraf yang kalimat utamanya di awal atau berbentuk deduktif itu lebih mudah dibandingkan induktif ya. Nah, seperti pada soal nomor 5, ini juga bisa kalian lihat di detik-detik yang sudah kalian miliki ya, karena ini ada soal-soal di sana. Nah, untuk soal nomor 5 seperti ini misalnya. Pertanyaannya adalah gagasan utama paragraf tersebut adalah bla 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 bla. Nah, berarti kan kita harus tentukan terlebih dahulu kalimat utamanya. Nah, kalau kita baca, Indonesia Menari 2019 kembali akan digelar di 7 kota di Indonesia. Tahun lalu acara tersebut hanya digelar di 4 kota, yakni Jakarta, Bandung, Semarang, dan Solo. Nah, tipsnya adalah kamu lihat kalimat kedua. Kalau kalimat kedua itu ada kata ini, itu, tersebut, atau mengulang kata yang sama pada kalimat pertama, maka kalimat utamanya ada di awal, sehingga gagasan utamanya juga di awal. Tapi kalau kalimat utamanya berada di akhir atau berupa paragraf induktif, biasanya kalimat terakhirnya itu berupa simpulan. Nah, ciri simpulan itu di kalimat terakhir ada kata jadi atau oleh karena itu, ataupun sebuah pernyataan umum yang tercantum di dalam kalimat terakhir, maka gagasan utamanya juga akan ada berada di kalimat terakhir. Nah, sementara kalau pada paragraf ini itu kalimat utamanya berada di awal. Kenapa? Karena pada kalimat kedua ada kata tersebut di situ ya. Tahun lalu acara tersebut. Nah, acara apa? Ya, acara Indonesia Menari. Begitu ya. Sehingga gagasan utamanya berada di kalimat pertama, yaitu Indonesia Menari 2019 kembali akan digelar di 7 kota di Indonesia. Maka jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang D, yaitu penyelenggaraan Indonesia Menari 2019 akan digelar di 7 kota. Paham? Oke, sekarang kita coba mencari kalimat utama atau gagasan utama di nomor yang lain ya. Nah, ini nih. Ini juga gagasan utama paragraf tersebut adalah bla bla bla. Kita terapkan trik dan tips yang sudah saya bagikan tadi ya. Potensi kebakaran di lahan gambut dapat menjadi semakin besar jika terjadi pengeringan. Potensi kebakaran disebabkan oleh fungsi penyerapan air pada lahan gambut yang sangat kering akan sulit dilakukan. Gambut sudah tidak berfungsi sebagai tanah, tetapi bersifat sama seperti kayu kering. Pada kondisi tertentu, lahan gambut sangat rawan terjadi kebakaran. Nah, kalau pada paragraf ini kamu lihat pernyataan umumnya itu ada di bagian pertama ya. Kenapa bagian pertama? Potensi kebakaran di lahan gambut dapat menjadi semakin besar jika terjadi pengeringan. Nah, kemudian mengulang kata yang sama, yaitu kata apa? Kata potensi. Nah, di sini. Nah, ya, sama dengan di kalimat pertama. Potensi apa? Potensi kebakaran, gitu kan? Nah, sehingga kalau ditanya tentang gagasan utama, berarti ya tentang potensi. Potensi apa? Potensi kebakaran di lahan gambut, yaitu pada jawaban yang A. Oke? Paham ya? Nah, itu untuk gagasan utama. Sekarang kita beralih ke simpulan ya. Pada simpulan. Nah, perlu diingat kadang ada beberapa soal gini triknya ya. Kalau disuruh mencari simpulan itu biasanya berupa satu paragraf. Satu paragraf. Untuk menentukan simpulan, kita ambil gagasan utamanya, kemudian ditambah dengan gagasan penjelas. Begitu ya. Sementara kalau ditanya tentang ringkasan, itu biasanya disajikan 2 paragraf. Paragraf pertama dan paragraf kedua. Kita ambil gagasan utama dari masing-masing paragraf tersebut, kemudian kita urutkan, kita susun ya. Gagasan utama di paragraf pertama itu diletakkan di awal kalimat, kemudian diikuti dengan gagasan utama di paragraf kedua.
Begitu ya. Nah, kalaupun nanti kalian temui ada beberapa soal yang simpulan, ditanyakan tentang simpulan tetapi ada 2 paragraf, berarti cara mencarinya adalah sama dengan ringkasan, gitu ya. Sementara kalau ada soalnya tentang ringkasan tetapi disajikan hanya 1 paragraf, cara mencarinya seperti simpulan. Intinya itu, ya. Pokoknya kalau 1 paragraf kita cari gagasan utama dan gagasan penjelas, tapi kalau ada 2 paragraf, kita cari gagasan utama masing-masing paragraf, kita susun menjadi 1 dan harus berurutan, begitu ya. Nah, contoh ini. Simpulan isi paragraf tersebut adalah bla bla bla. Nah, kalau ditanya tentang simpulan kita baca semua ya. Nah, sejak awal tahun hingga akhir September 2019 tercatat 309 hektar kawasan hutan dan area penggunaan lain atau APL terbakar di Sumatera Barat. Jumlah itu jauh lebih kecil dibandingkan provinsi tetangga seperti Riau, Sumatera Selatan, dan Jambi. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan sempat membuat kondisi udara di Sumatera Barat berada pada level berbahaya. Namun mayoritas kabut asap tidak berasal dari Sumatera Barat, tetapi kiriman dari daerah tetangga. Berdasarkan data dari aplikasi pendeteksi kebakaran hutan, tercatat karhutla terbesar berada di Riau. Kebakaran tersebut mencapai sekian hektar, Sumatera Selatan mencapai sekian hektar, Jambi mencapai sekian hektar, Lampung mencapai sekian hektar, Sumatera Utara dan seterusnya. Aceh mencapai sekian hektar. Secara nasional, dari Januari hingga September 2019 terdapat sekian hektar karhutla. Jadi Sumatera Barat tidak sampai 0,1% dari total itu. Nah, kamu lihat kalimat terakhir. Kalimat terakhir ada kata apa di situ? Ya, pintar sekali. Ada kata jadi. Ya, ada kata jadi. Sehingga kalimat utamanya itu ada di kalimat terakhir. Sehingga gagasan utamanya juga berada di situ, yaitu Sumatera Barat tidak sampai 0,1% dari total itu. Sehingga kalau ditanya tentang simpulan, yang paling tepat adalah yang A. Kebakaran hutan di Provinsi Sumatera Barat paling kecil dibandingkan provinsi lain. Tetapi kabut asap berada pada level berbahaya akibat kiriman dari daerah tetangga. Kamu lihat frasa pertama, bukan frasa, apa namanya ini? Kalimat yang pertama itu kamu lihat adalah klausa yang pertama itu adalah gagasan utamanya, kemudian diikuti dengan gagasan penjelas. Kebakaran hutan di Provinsi Sumatera Barat ini ya. Nah, ini adalah gagasan utamanya ditambah dengan gagasan penjelas, tetapi kabut asap berada pada level berbahaya akibat kiriman dari daerah tetangga. Itu adalah gagasan utamanya. Itu untuk mencari simpulan. Paham ya? Nah, kurang lebih seperti itu untuk mencari simpulan. Sekarang kita coba beranjak pada ringkasan. Nah, kalau ditanya tentang ringkasan itu biasanya akan disajikan 2 paragraf ya. Nah, seperti soal nomor 10 ini. Ringkasan yang tepat sesuai kutipan tersebut adalah bla bla bla. Nah, bacaannya mana ini? Bacaannya. Nah, bacaannya ada 2 nih. Ada 2 paragraf ya kalau kita lihat. Ringkasan selalu seperti itu. Pemuda-pemuda di Kabupaten Gayo Lues setiap tahunnya melakukan tradisi bejamu saman untuk merayakan pasca panen Idul Fitri atau Idul Adha. Ritual yang telah dilakukan turun-temurun oleh masyarakat suku Gayo itu, nah kamu lihat ada kata apa? Ya, ada kata itu di sini. Ya, ada kata itu, sehingga kalimat utamanya pasti berada di awal ya, yaitu pemuda-pemuda di Kabupaten Gayo Lues setiap tahunnya melakukan tradisi bejamu saman untuk merayakan pasca panen Idul Fitri atau Idul Adha. Itu adalah kalimat utama. Gagasan utamanya berarti tentang ritual, karena di kalimat kedua menyebutkan kata ritual. Ritual apa? Yaitu tradisi bejamu saman ya. Kemudian di paragraf kedua, bejamu saman ini hampir sama dengan saman-saman lainnya, yaitu dimulai dari salam, lalu memuat syair-syair yang dibawakan oleh pengangkat saman. Pada saat saman biasanya hal yang paling menghibur pada penonton adalah gerakan tari saman dan sonek sastra Gayo berupa pantun yang dilantunkan oleh pengangkat saman. Nah, kamu lihat kalimat paragraf kedua ini, kalimat utamanya juga berada di awal ya, yaitu tentang kurang lebih susunan urutan bejamu saman ini. Sehingga kalau ditanya tentang ringkasan, kita ambil gagasan utama dari masing-masing paragraf, begitu ya. Nah, yang paling tepat adalah yang B. Bejamu saman adalah tradisi Kabupaten Gayo Lues untuk memperingati pasca panen Idul Fitri atau Idul Adha. Tradisi bejamu saman dilakukan dengan tarian yang memuat syair-syair yang mengiringinya. Kenapa B? Nah, B itu memuat kedua
memuat gagasan utama dari kedua paragraf tersebut ya, dan sudah berurutan. Gagasan utama berada di awal, kemudian diikuti dengan gagasan utama di paragraf kedua, begitu ya. Bedakan dengan yang A. Kamu lihat, yang A itu bejamu saman merupakan tradisi Kabupaten Gayo Luwes yang masih rutin dilakukan. Tradisi ini bertujuan untuk mendapatkan sirinen atau sahabat antar desa dan sebagai ajang silaturahmi, begitu ya. Kamu lihat, pilihan A itu hanya ada di paragraf pertama, sehingga tidak mungkin itu menjadi sebuah ringkasan, karena ringkasan harus memuat kedua paragraf. Oke, paham? Nah, kurang lebih seperti itu tuh menjawab soal-soal tentang gagasan utama, kemudian ringkasan dan simpulan. Jangan lupa untuk terus belajar, terus mengasah ilmu, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ya. Sampai ketemu lagi, sukses untuk ujian nasional dan ujian sekolahnya. Sampai ketemu lagi, bye.